Entah mengapa mereka berbonceng bertiga, padahal mereka membawa 2 motor. Tapi yakinnya adalah maksud dari hal tersebut agar Putri tidak bisa lolos dari mereka. Mereka di saat itu pergi menuju Jombang mencari tempat yang pas untuk menjalankan aksi mereka. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Pada awal tahun 2025, warga Jombang, Jawa Timur gempar dengan penemuan jasad seorang gadis SMA yang mengapung di sungai. Sungguh malang nasibnya. Rupanya gadis SMA tersebut merupakan korban yang dihabisi secara brutal oleh sejumlah pria yang hendak menguasai hartanya. Ya, dia dirampok. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Saudara, wanita muda ditemukan warga Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang mengambang di sungai desa setempat. Polisi masih menyelidiki apakah yang belum diketahui identitasnya ini korban atau mati karena sebab lain. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Tapi sebelum itu, aku pengen kasih tahu dulu nih sobat. Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren serta murah, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja cek link produknya di pojok kiri bawah untuk pembelian. Muda, cantik, dan juga kalem. Begitulah Putri Regita Amanda dikenal oleh orang-orang di lingkungan sekitarnya. Gadis yang baru saja menginjak usia 18 tahun tersebut merupakan anak bungsu dari 2 bersaudara dari pasangan Misman dan juga almarhumah Wiwit Indayati. Setelah kepergian ibunya setahun yang lalu, Putri hanya tinggal berdua bersama sang ayah di Desa Sebani, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Sementara itu, kakaknya, Tiki Mahardika, sudah menikah dan menetap di Surabaya. Putri di saat itu diketahui masih duduk di bangku kelas 3 di salah satu sekolah menengah atas di Jombang, Jawa Timur, tepatnya di SMA YPM Sumobito, Jombang. Putri yang dikenal memiliki sifat kalem dan pendiam, selalu menjaga sikapnya dengan baik, serta tentunya tidak pernah mau terlibat masalah di sekolahnya. Meskipun begitu, bukan berarti Putri begitu menutup diri dan tidak mau bergaul sama sekali, karena Putri lebih memilih fokus pada pendidikannya dan juga aktif di dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler di sekolahnya. Dengan segala kesungguhan di sekolahnya tersebut, Putri pun banyak menorehkan prestasi yang sangat membuat orang tuanya bangga. Begitu juga dengan kakaknya. Lalu sobat, selain aktif di dalam kegiatan di sekolah, Putri juga gemar menghabiskan waktunya di sosial media. Di sana, dia tidak hanya berinteraksi dengan teman-teman sekolahnya saja, tetapi juga berkenalan dengan orang-orang baru. Sebagai remaja yang berumur 18 tahun, Putri juga rupanya mulai tertarik dengan teman lawan jenisnya. Teman lawan jenis yang dia kenal melalui sosial media tersebut namanya Adiansyah Putra. Usianya masih sebaya dengan Putri, yaitu sama-sama berusia 18 tahun. Mengenai latar belakang keluarga dan kehidupannya tidak dijelaskan di media atau sumber informasi manapun. Tapi diketahui bahwa Adiansyah ini hidup dengan keluarga di dalam keadaan ekonomi yang pas-pasan di Desa Sembung, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Mereka berdua yang berkenalan lewat sosial media rupanya intens berkomunikasi. Dan dari kedekatan yang sudah terjalin, entah mengapa Putri merasa bahwa Adiansyah mampu menarik perhatiannya. Hingga seiring kedekatan dan intensnya komunikasi di antara mereka, beberapa waktu kemudian, meski belum terlalu lama kenal lewat sosial media tersebut, Putri yang diajak untuk menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih malah tidak menolak ajakan tersebut. Keduanya pun resmi berpacaran. Namun hubungan tersebut rupanya disembunyikan oleh Putri dari sang ayah agar semuanya tetap baik-baik saja. Entah apa alasannya, ya mungkin dia takut ayahnya tidak mengizinkan hubungan pacaran tersebut. Putri yang menjalin hubungan dengan Adiansyah merasa senang karena rupanya dia mendapatkan perhatian dari pacarnya. Meski sang ayah juga memberinya banyak perhatian dan cinta, tapi entah mengapa, mungkin bagi Putri, perhatian dari seorang pacar terasa berbeda.
Dan yang jelas perhatian serta kasih sayang yang diterima dari sang pacar seolah menjadi pelipur lara, membantu mengusir kesedihannya setelah kehilangan sang ibu tercinta 1 tahun yang lalu. Lalu sobat, sungguh tega. Rupanya ketulusan Putri dalam mencintai Ardiansyah tidak terbalas karena ternyata Ardiansyah mendekati Putri karena menginginkan sesuatu. Ardiansyah yang semakin mengenal Putri secara dalam jadi mengetahui latar belakang keluarganya, termasuk keadaan ekonomi Putri. Jadinya Ardiansyah tergiur untuk ingin menguasai harta benda milik pacarnya tersebut. Ya, dia sadar apabila dia mendapatkan harta benda milik Putri, maka dia bisa mewujudkan keinginan yang selama ini sulit untuk dia wujudkan akibat kondisi ekonomi keluarganya yang serba kekurangan. Ketika dia mengetahui Putri dapat dengan mudah didekati serta dimanfaatkan, Ardiansyah pun mulai menyusun rencana licik untuk memanfaatkan gadis itu demi kepentingan pribadinya. Tak sendirian saja, Ardiansyah di saat itu juga merencanakan bersama kedua teman memancingnya yang memiliki nasib kehidupan yang sama dengannya. Di antaranya adalah Ahmad Thorik yang di saat itu usianya sudah 18 tahun. Dan yang satu lagi adalah pria yang jauh lebih tua dari mereka, yaitu pria berusia 31 tahun yang bernama Lutfi Inahu. Mengenai latar belakang keduanya juga tidak disebutkan di media atau sumber informasi lainnya. Namun diketahui keduanya merupakan sama-sama warga Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri. Mengetahui bahwa salah satu dari mereka berhasil memancing seseorang untuk masuk ke dalam jebakan, ketiganya yang sudah kebelet untuk ingin memiliki harta benda, siap untuk menjalankan niat busuk mereka. Rencana pertama mereka di saat itu adalah tentunya memancing kedatangan calon target mereka tersebut, lalu melakukan tindakan kekerasan untuk melemahkannya sehingga dengan mudah dapat merampas harta benda milik si target. Yang mana kemungkinan besar mereka juga bisa nekat menghabisi nyawa si target tersebut. Karena target mereka adalah pacar dari Ardiansyah alias anggota mereka sendiri, maka Ardiansyah lah di saat itu yang mengajak Putri untuk bertemu, entah mungkin dengan dalih untuk menghabiskan waktu bersama sebagai sepasang kekasih, sebuah hal yang dirasa wajar. Maka dari itu Ardiansyah segera menghubungi Putri dan mengajaknya untuk bertemu pada hari Senin tanggal 10 Februari tahun 2025, sore hari sekitar pukul 4 sore di kawasan Mojowangi, Kecamatan Mojowarno. Tentunya di saat itu Ardiansyah sengaja meminta Putri untuk datang sendiri, tidak dijemput olehnya. Hal tersebut supaya agar nantinya Putri membawa sepeda motornya dan mereka bisa mengambil sepeda motor tersebut. Di sisi lain, Putri yang diajak untuk bertemu merasa sangat senang tanpa mengetahui ada rencana keji di balik pertemuan itu. Singkat waktu, tepat di hari mereka akan bertemu pada Senin 10 Februari tahun 2025, sore hari, Putri antusias untuk bertemu dengan Ardiansyah, pacarnya. Namun di tengah antusiasnya hendak bertemu pacarnya tersebut, Putri dilanda dilema besar harus mengatakan apa ketika nanti dia meminta izin kepada ayahnya. Rasanya dia tidak mungkin jujur ingin pergi dengan pacarnya. Namun di dalam waktu singkat, setelah memikirkan alasan apa yang akan dia gunakan, Putri memutuskan untuk izin pergi kepada ayahnya dengan berkata bahwa dia akan bertemu seseorang untuk melakukan COD atau membeli sebuah barang. Sang ayah yang selama ini tidak pernah curiga dan selalu menaruh kepercayaan kepada putrinya, dia mempersilahkan sang putri. Sehingga sore itu, putrinya akhirnya diizinkan untuk pergi. Putri di saat itu pergi membawa sepeda motornya berjenis Honda Vario untuk menemui sang pacar ke kawasan Mojowangi, Kecamatan Mojowarno. Setelah melalui perjalanan singkat, pada sekitar pukul 16 sore, Putri sudah sampai di kawasan Mojowangi, Kecamatan Mojowarno. Kedatangan Putri di saat itu disambut hangat oleh Ardiansyah, pacarnya. Belum lama setelah Putri datang, Ardiansyah yang ingin segera melancarkan aksinya kemudian langsung mengajak Putri untuk pergi ke rumah temannya, yaitu yang bernama Thorik di wilayah Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri. Putri yang diajak ke rumah teman Ardiansyah mulanya bingung, juga bercampur dengan kecanggungan. Putri takut mungkin saja teman-teman Ardiansyah kurang berkenan dengannya. Namun kendati begitu, karena Ardiansyah meyakinkan Putri untuk tidak merasa canggung, maka Putri juga percaya diri dan ikut saja kemana Ardiansyah mau membawanya pergi. Lalu pergilah mereka berdua ke rumah Thorik. Dan singkat cerita, sampailah mereka berdua di rumah Thorik, yang mana di rumah Thorik tersebut sudah ada Lutfi di sana. Mereka berdua rupanya sudah menunggu kedatangan Ardiansyah dan juga Putri sedari tadi. Di rumah Thorik, mereka saling berbincang untuk menciptakan keakraban dengan Putri. Yang tidak lama kemudian, Ardiansyah, Thorik dan Lutfi ingin mengkonsumsi miras
Ya, mereka ingin berpesta mabuk-mabukan. Sehingga ketiganya pergi untuk membeli miras. Sedangkan Putri yang tidak ingin ikut-ikutan mengkonsumsi miras, dia tidak mau ikut membeli miras. Sehingga Putri memutuskan untuk menunggu saja di rumah Torik. Di dalam benak Putri di saat itu, ketika dia mengetahui bahwa pacarnya dan ketiga temannya suka mengkonsumsi miras, sebenarnya sudah muncul keraguan dan ketakutan. Namun entah mengapa, Putri merasa dia harus percaya dengan pacarnya. Sehingga Putri memilih untuk setia menunggu sampai mereka bertiga kembali. Beberapa waktu kemudian, setelah menunggu, ketiganya akhirnya kembali sembari membawa beberapa botol miras. Setelah itu, ketiganya pun mengkonsumsi miras yang telah mereka beli. Di saat Putri melihat pacarnya serta kedua teman dari pacarnya mengkonsumsi miras, Putri mulai ketakutan. Apalagi waktu juga sudah mulai malam. Perasaan ragu pun kian memuncak. Namun entah kenapa, yang dipikirkan oleh Putri di saat itu, dia tidak mau pulang. Dia ingin menjadi pacar yang setia. Di saat itu dia menunggu sang pacar sembari bermain handphone. Di sisi lain, ketiga orang tadi setelah puas mengkonsumsi alkohol dalam keadaan mabuk, mereka bertiga ternyata sudah siap untuk menjalankan aksi busuk mereka. Tentu saja tidak mungkin mereka melakukan aksi tersebut di dalam rumah Torik, sehingga mereka mengajak Putri pergi ke wilayah Jombang. Dan Putri yang di saat itu diajak nurut-nurut saja. Entah mungkin di saat itu ya ada dalih yang dikatakan oleh ketiganya dan cukup masuk akal untuk Putri. Dan Putri pun mengiyakan, sehingga dengan mudahnya Putri dibawa oleh mereka. Mereka di saat itu pergi ke wilayah Jombang menggunakan 2 motor. Posisinya di saat itu Adiansyah mengemudikan motor milik Putri. Putri duduk di tengah dibonceng oleh Adiansyah dan Lutfi duduk paling belakang menghimpit Putri. Entah mengapa mereka berbonceng bertiga, padahal mereka membawa 2 motor. Tapi yakinnya adalah maksud dari hal tersebut agar Putri tidak bisa lolos dari mereka. Mereka di saat itu pergi menuju Jombang mencari tempat yang pas untuk menjalankan aksi mereka. Di dalam perjalanan yang mereka tempuh, mereka di saat itu melewati area persawahan di Desa Godong, Kecamatan Gudo, Jombang. Dirasa tempat tersebut merupakan tempat yang paling cocok untuk menjalankan aksi. Mereka berhenti di area persawahan, dan saat tiba-tiba berhenti di sawah, Putri kemudian bingung. Tak lama kemudian, perasaan takut sudah mulai menyelimuti dirinya, dan entah mengapa perasaan tersebut sangat tidak enak, sehingga Putri mendesak untuk minta pulang di saat itu juga. Namun tentu saja itu adalah bagian dari rencana ketiganya. Mereka bertiga tidak ingin melepaskan Putri, sehingga ketiganya dengan cepat menahan tubuh Putri yang hendak menyelamatkan diri. Karena Putri terus melawan, ketiganya pun dengan tega menganiaya Putri dengan cara memukul bagian perut sampai Putri tidak berdaya dan kesakitan. Mendapati Putri yang sudah mulai lemas karena dipukul bertubi-tubi, mereka yang di bawah pengaruh alkohol malah berniat untuk tidak menyia-nyiakan tubuh indahnya, sehingga dengan keji mereka melakukan hal yang benar-benar tidak senonoh kepada Putri secara bergantian. Setelah tubuh Putri lemas, tidak berdaya, dan tidak sadarkan diri, kemudian ketiganya yang tidak ingin aksi mereka diketahui oleh orang lain, tiba-tiba malah berniat ingin membuang tubuh Putri ke sungai di daerah Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri. Karena mungkin jika Putri dibiarkan lolos, mereka di saat itu bisa dilaporkan. Sehingga mereka berpikir, sekalian saja dihabisi dan dibuang di sungai. Baru setelah itu mereka merampas harta benda milik Putri dengan leluasa. Maka oleh karena itu, dengan cepat Adiansyah dan Lutfi membopong tubuh Putri ke motor dan langsung kembali menuju Kediri menggunakan sepeda motor dengan posisi awal seperti mereka berangkat tadi. Adiansyah mengemudikan motor, Lutfi membonceng di belakang dan Putri duduk di tengah, diapit oleh mereka. Sedangkan Torik naik motor sendirian. Singkat waktu, sampailah mereka di sungai. Ketiganya mengamankan handphone milik Putri, yang kemudian setelah itu, Putri yang terlihat masih di dalam keadaan hidup langsung dibuang ke dalam sungai. Tubuh Putri perlahan mulai tenggelam dan hanyut terbawa arus. Dia tidak bisa menyelamatkan diri karena terlalu lemah. Hingga akhirnya Putri yang tenggelam dan hanyut meninggal dunia. Sementara itu, setelah berhasil menghanyutkan Putri, ketiganya langsung membawa handphone serta sepeda motor Putri. Mereka membawa sepeda motor Putri yang kemudian mereka jual seharga 2,2 juta rupiah. Namun handphone Putri di saat itu belum mereka jual, dan uang sebesar 2,2 juta rupiah mereka pakai sebesar 800 ribu rupiah untuk berfoya-foya. Di sisi lain, Kasman, sang ayah, mengkhawatirkan mengapa Putri belum juga pulang. Padahal sudah larut malam, handphonenya pun tidak bisa dihubungi. Sejak pukul 8 malam, dia menyadari bahwa anaknya tersebut belum pulang ke rumah setelah pamit ingin pergi COD pada sore hari. Kasman di saat itu terus menghubungi ponsel Putri,
Namun ponsel Putri tidak bisa dihubungi dan di dalam kekhawatiran sang ayah menunggu anak gadisnya pulang sambil terus menghubungi handphonenya. Begitupun teman-teman Putri ditanyakan oleh Chasman, namun satupun tidak ada yang mengetahui di mana keberadaan Putri. Dan Chasman benar-benar mulai khawatir. Dia semakin gelisah dan sampai tengah malam harinya ketika Putri juga tidak pulang, dia berupaya terus menghubungi Putri sampai jam 1 dini hari. Di saat itu tetap tidak ada kabar dari Putri dan Chasman benar-benar tidak ingin menyerah mencari anak gadisnya tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya pada Selasa tanggal 11 Februari tahun 2025, pagi-pagi sekitar pukul 6 pagi, jasad Putri rupanya sudah mengapung dan hanyut sampai ke sungai di Kanal Turi Tunggorono, Dusun Peluk, Desa Pacar Peluk, Megaluh, Jombang. Dan bertepatan di saat itu seorang warga yang sedang berjalan di pinggir sungai dikejutkan dengan penemuan sesosok jasad yang dia lihat, yaitu jasad seorang gadis yang menggunakan sweater kuning mengapung terbawa arus di sungai dari selatan menuju ke utara. Ketika melihat jasad yang mengapung tersebut, si warga ini langsung sontak berteriak memanggil warga yang lain. Tidak lama kemudian, orang-orang pun yang panik mendengar suara teriakan tersebut berkumpul dan segera datang untuk memastikan apa yang terjadi. Dan mereka pun beramai-ramai melihat adanya jasad yang mengapung di sungai. Dan mereka kemudian berupaya untuk menarik jasad tersebut menggunakan tali tambang agar tidak hanyut terbawa oleh arus sungai. Setelah berhasil mengamankannya, warga segera melaporkan kepada pemerintah desa atau Pemdes Pacar Peluk, yang kemudian oleh Pemdes Pacar Peluk diteruskan kepada Polsek Megaluh. Pihak kepolisian langsung segera datang untuk mengamankan lokasi yang semakin ramai dengan orang-orang. Dipasanglah garis polisi di sekitar lokasi tersebut dan kemudian pihak kepolisian langsung melakukan olah TKP. Di sana polisi mencari alat bukti dan meminta keterangan para saksi untuk mengungkap kasus ini. Juga polisi mencari tahu identitas dari korban dan siapa pelakunya. Di saat itu rupanya tidak satu warga pun yang mengetahui atau mengenal korban. Sehingga pihak kepolisian menyebarkan informasi penemuan jasad yang mengapung di sungai melalui sosial media. Dan di saat itu polisi juga langsung mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut dan membantu mengungkapkan identitas korban atau mungkin menemukan jejak pelaku di tubuh korban. Hasil otopsi di saat itu menunjukkan bahwa korban mengalami kekerasan dengan adanya luka pukulan benda tumpul di kening serta benturan di perut sebelum akhirnya tewas akibat tenggelam. Kemudian informasi mengenai temuan jasad Putri ternyata sudah tersebar luas melalui sosial media di saat itu. Dan perlahan-lahan sampailah kepada keluarganya. Menyadari ciri-ciri korban yang ditemukan mengapung di sungai tersebut ternyata persis dengan sang anak. Ayah Putri yang di saat itu sudah mencari Putri kemana-mana. Di saat itu mulai menyadari bahwa kemungkinan besar itu adalah benar putrinya. Karena di saat itu jasad tersebut menggunakan pakaian yang persis sekali dengan pakaian terakhir kali ketika Putri menghilang. Chasman segera pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Jombang untuk memeriksa dan memastikan apakah benar kalau jasad yang ditemukan tersebut adalah putrinya. Dan di saat dia memastikan betapa hancur hati Chasman saat menyadari bahwa benar jasad yang ditemukan mengapung di sungai adalah jasad putrinya yang semalaman hilang. Di dalam kesedihan yang mendalam, Chasman tidak bisa mengendalikan diri. Chasman menangis sejadi-jadinya. Tidak pernah terbayangkan di dalam hidupnya sebelumnya bahwa setelah dia kehilangan istri tercintanya, kini dia harus kehilangan putrinya, namun dengan cara yang sangat menyedihkan. Setelah selesai diperiksa, jasad Putri kemudian dibawa pulang ke rumah duka di Desa Sebani, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, untuk kemudian disemayamkan dan dikuburkan secara layak. Pihak keluarga yang tidak terima Putri dihabisi dengan begitu sadisnya menuntut agar pelakunya diberi hukuman yang sangat berat. Pihak keluarga menuntut pelakunya dihukum mati dan setelah dapat memastikan identitas dari korban, polisi segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengungkap pelakunya. Ketika mengetahui bahwa handphone serta motor milik korban raib, pihak kepolisian langsung menduga bahwa motif korban dihabisi karena perampokan atau perampasan harta benda. Dan dari hasil pemeriksaan pada jasad diketahui juga ada indikasi kekerasan dan perlakuan tidak senonoh terhadap jasad sebelumnya, yang akhirnya jasad yang beridentitas Putri ini meninggal dunia. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, polisi akhirnya dapat mengidentifikasi pelaku dari kejadian ini. Ternyata lebih dari satu orang, yaitu tepatnya ada 3 orang. Di saat itu polisi berhasil melacak ketiga pelaku dari keterangan para saksi dan juga mendeteksi keberadaan handphone dari korban yang dibawa oleh para pelaku. Di saat itu polisi
mengetahui bahwa handphone korban berada di kawasan Perak, Jombang dan masih berada di tangan pelaku. Dan kebetulan ketiga pelaku berada di kawasan Perak, Jombang tersebut. Dan saat ketika pelaku hendak ditangkap, salah satu pelaku yang tidak lain adalah pelaku utamanya yaitu Adiansyah harus menerima hadiah yang begitu pahit, yaitu berupa timah panas yang tembus ke dalam kakinya karena dia sempat melawan saat ditangkap, serta dua temannya secara kooperatif dan langsung menyerahkan diri kepada pihak kepolisian di saat ditangkap. Ketiganya kemudian digiring ke kantor kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut, dan di saat dimintai keterangan, mereka semua mengakui perbuatannya. Motifnya adalah mereka ingin menguasai barang berharga milik korban. Dan dari pemeriksaan terhadap ketiga pelaku terungkaplah bahwa salah satu pelaku yaitu Adiansyah sebagai otak dari kasus ini merupakan pacar korban yang baru dikenal lewat sosial media. Mereka juga mengungkapkan bahwa mereka sempat menganiaya dan melakukan tindakan tidak senonoh kepada korban sebelum akhirnya membuang korban dalam keadaan masih hidup sampai kemudian korban ditemukan meninggal mengapung terbawa arus sungai. Selain itu diketahui sepeda motor korban juga sudah dijual dan laku sebesar 2,2 juta rupiah. Namun sudah mereka pakai sebesar 800 ribu rupiah untuk berfoya-foya. Dan atas perbuatan yang sangat sadis dan keji terhadap Putri ketika tersangka meringkuk di sel tahanan Polres Jombang, mereka bertiga dijerat dengan pasal 340 KUHP atau pasal 339 KUHP, 338 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun kurungan penjara. Dan sampai saat video ini ditayangkan, proses hukum masih terus berjalan. Kita doakan saja semoga korban mendapatkan keadilan dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Itu dia sobat, kisah dari Putri yang dihabisi oleh pacarnya sendiri yang memang sedari awal sudah berniat ingin merampas harta bendanya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?